Apakah Anda pernah memikirkan mengapa banyak orang tua bangun pada pukul 3 pagi dan kesulitan untuk tidur kembali? Mungkin Anda menemukan diri Anda terbaring dalam kegelapan yang tenang, memandang langit-langit, bertanya-tanya apa yang salah dengan tubuh atau pikiran Anda. Kebenaran adalah, ini lebih umum daripada yang Anda kira. Ini bukan hanya kebiasaan acak atau hasil dari penuaan. Dalam video ini, kita akan menjelajahi 5 alasan kuat mengapa orang-orang cenderung bangun sekitar pukul 3 pagi seiring bertambahnya usia dan apa yang mungkin dikatakan oleh bangun pagi-pagi itu. Setiap alasan mengungkapkan sesuatu yang lebih dalam tentang tubuh, kesehatan, dan pengalaman hidup Anda. Pada akhir video ini, Anda mungkin melihat tidur Anda dari sudut pandang yang baru. Ini bukan hanya penjelasan permukaan, mereka berdasarkan fisiologi, psikologi, dan ritme penuaan yang nyata yang sebagian besar orang tidak sadari. Kita akan membahas perubahan hormon, pola tidur, tantangan kesehatan, bahkan pengaruh emosional dan sosial yang mungkin bekerja secara diam-diam di balik layar. Kita akan melakukannya dengan cara yang jujur, memperkuat, dan sangat menghormati kehidupan yang telah Anda lewati. Jadi, jika Anda pernah menemukan diri Anda bangun sekitar pukul 3 pagi dan bertanya-tanya mengapa, Anda berada di tempat yang tepat. Tetaplah sampai akhir karena apa yang Anda pelajari di sini mungkin tidak hanya membantu Anda tidur lebih baik tetapi juga dapat membantu Anda memahami dan menghargai apa yang dialami tubuh Anda. Mari kita mulai. Nomor 1, penurunan produksi melatonin. Salah satu alasan paling jelas orang tua bangun di tengah malam, sering sekitar pukul 3 pagi, adalah penurunan alami produksi melatonin yang terjadi seiring bertambahnya usia. Melatonin adalah hormon yang membantu mengatur siklus tidur bangun kita, sering disebut jam biologis tubuh. Ia berperan penting dalam membantu Anda tidur dan tetap tidur. Ketika Anda lebih muda, tubuh Anda mungkin memproduksi jumlah melatonin yang kuat dan stabil setiap malam, memungkinkan Anda menikmati periode tidur yang panjang dan dalam tanpa gangguan. Tetapi seiring berjalannya waktu, tubuh Anda mulai memproduksi lebih sedikit melatonin, dan perubahan ini dapat memiliki dampak nyata pada kualitas tidur Anda. Anda mungkin masih dapat tidur dengan mudah pada malam hari, terutama jika Anda memiliki hari yang padat atau malam yang menenangkan. Tetapi pada jam-jam awal pagi, pukul 2 pagi, pukul 3 pagi, kadang-kadang pukul 4 pagi, persediaan melatonin alami ini dapat menurun terlalu rendah untuk mempertahankan Anda dalam keadaan istirahat. Anda mungkin menemukan diri Anda bangun bukan karena suara keras atau mimpi, tetapi karena otak Anda secara perlahan bergeser kembali ke kewaspadaan tanpa cukup melatonin untuk mempertahankan Anda dalam tidur. Ini bukan sesuatu yang Anda lakukan salah, dan ini tidak berarti tubuh Anda gagal. Ini hanya berarti kimia internal Anda berubah seiring usia. Yang lebih, lingkungan kamar tidur dapat membuat efek ini semakin buruk. Bahkan sedikit cahaya dari lampu jalan di luar jendela, jam yang berkedip di meja nacar, atau lampu lorong di bawah pintu dapat menekan melatonin lebih lanjut. Tubuh Anda menjadi lebih sensitif terhadap pemicu lingkungan seiring bertambahnya usia, yang dapat membuat bangun pagi pukul 3 terasa semakin frustrasi. Misalnya, Harold, yang sekarang berusia 72 tahun dan selalu menganggap dirinya sebagai penidur yang baik. Namun, baru-baru ini, dia menemukan dirinya terjaga sekitar pukul 3.15 pagi hampir setiap malam. Dia tidak merasa cemas atau kesal, hanya sepenuhnya waspada seolah-olah waktunya untuk memulai hari. Setelah dia memahami bahwa ini bukan kegagalan dirinya tetapi bagian normal dari penuaan yang terkait dengan melatonin, dia berhenti menyalahkan dirinya dan mulai menyesuaikan kebiasaannya. Dia sekarang menjaga kamar tidurnya lebih gelap, menghindari layar sejam sebelum tidur, dan melakukan jalan singkat pada sore hari untuk memperkuat ritme sirkadian alaminya. Perubahan kecil ini membantu memberi isyarat kepada tubuhnya bahwa masih malam. Meskipun dia masih terkadang bangun pagi, dia telah belajar bekerja sama dengan tubuhnya daripada melawannya. Jenis pemahaman ini dapat menjadi pengubah permainan. Ketika Anda tahu bahwa bangun pagi dini mungkin bukan salah Anda tetapi lebih kepada pergeseran kimia alami, Anda dapat mengambil langkah-langkah untuk mendukung tidur Anda daripada membenci tubuh Anda. Itulah kekuatan kesadaran. Ia mengubah frustrasi menjadi belas kasih dan membantu Anda membuat pilihan yang lebih bijaksana tentang cara merawat diri Anda pada malam hari. Nomor 2, siklus tidur yang bergeser dan fase tidur yang maju. Alasan lain yang signifikan orang tua cenderung bangun sekitar pukul 3 pagi adalah pergeseran alami jam biologis tubuh, fenomena yang dikenal sebagai fase tidur yang maju. Seiring bertambahnya usia, ritme sirkadian kita mulai bergeser ke depan, yang berarti kita mungkin mulai merasa mengantuk lebih awal pada malam hari dan bangun lebih awal pada pagi hari. Anda mungkin menyadari diri Anda tertidur saat menonton film malam atau bangun tanpa alarm pada fajar, bahkan pada hari-hari ketika Anda ingin tidur lebih lama. Pergeseran ini bukan hanya soal kebiasaan,
Ini mendalam terakar dalam biologi dan dapat menjadi lebih nyata dengan setiap tahun yang berlalu. Pada tahun-tahun muda, ritme tubuh seringkali sesuai dengan waktu tidur yang lebih lambat dan waktu bangun yang terasa lebih sinkron dengan matahari. Tetapi ketika ritme ini maju, jendela tidur secara alami bergeser ke depan. Anda mungkin tidur pukul 9 malam atau bahkan lebih awal tanpa bermaksud, yang berarti tubuh Anda sudah mendapatkan siklus tidur penuh ketika pukul 3 pagi tiba. Itulah sebabnya Anda mungkin menemukan diri Anda terjaga di tengah malam, merasa seolah-olah istirahat Anda sudah selesai, meskipun masih gelap di luar. Ini tidak berarti ada yang salah dengan Anda. Ini hanya berarti tubuh Anda beroperasi sesuai jadwal yang berbeda sekarang. Bayangkan seperti jam yang telah disetel dengan lembut selama bertahun-tahun, berdetik sedikit lebih cepat setiap musim. Dan meskipun ini tidak berbahaya, ini dapat menjadi frustrasi jika gaya hidup, rutinitas keluarga, atau preferensi pribadi Anda tidak sesuai dengan ritme baru ini. Ada juga sisi psikologis yang tenang dari perubahan ini. Banyak orang tua tinggal di rumah yang lebih tenang atau menghabiskan lebih banyak waktu sendiri, dan lingkungan yang damai ini dapat memperkuat sinyal tubuh untuk mematikan lebih awal pada hari itu. Tanpa aktivitas atau kebisingan yang konstan yang mungkin sebelumnya menunda waktu tidur, sistem Anda memulai proses penutupan malamnya jauh lebih awal. Dan jika Anda tidak lagi bekerja penuh waktu atau mengikuti rutinitas harian yang ketat, kekurangan petunjuk waktu eksternal seperti pertemuan, perjalanan, atau pertemuan sosial dapat membuat pergeseran internal ini semakin kuat. Mari kita lihat contoh seperti Charles, yang berusia 68 tahun dan sudah pensiun. Dia sering makan malam sekitar pukul 5.30 sore dan menonton televisi selama 1 jam sebelum pergi tidur pukul 9 malam. Dia tidur, dan pada pukul 3 pagi, tubuhnya secara alami siap untuk bangun. Dia tidak merasa cemas atau stres, hanya waspada. Pada awalnya, dia pikir itu insomnia, tetapi setelah dia mempelajari tentang fase tidur yang maju, dia menyadari tidurnya bukan patah, hanya dijadwalkan ulang. Charles mulai menyesuaikan rutinitas malamnya untuk tetap bangun sedikit lebih lama, membaca buku dengan cahaya hangat, berjalan-jalan ringan setelah makan malam, dan kadang-kadang menelepon putrinya untuk obrolan singkat sebelum tidur. Petunjuk sosial dan sensori kecil ini membantu memperpanjang jendela tidurnya cukup untuk menggeser waktu bangunnya lebih dekat dengan pagi. Hasilnya, lebih sedikit bangun pukul 3 pagi dan rasa kedalaman yang lebih besar tentang keselarasan dengan kehidupan sehari-harinya. Pergeseran alami dalam siklus tidur adalah sesuatu yang banyak orang tua alami tetapi sedikit yang membicarakannya. Memahaminya dapat menghilangkan banyak rasa bersalah atau kebingungan dan menawarkan cara yang lebih penuh belas kasih untuk bekerja dengan tubuh Anda daripada melawannya. Jadi, jika Anda bangun sekitar pukul 3 pagi dan terasa seolah-olah Anda sudah tidur sepanjang malam, mungkin tubuh Anda hanya berada pada jadwal yang lebih awal sekarang. Dan setelah Anda tahu itu, Anda dapat mulai membentuk rutinitas Anda dengan cara yang mendukung kesejahteraan Anda. Jika Anda masih menonton video ini dan menemukan wawasan ini berguna, silakan tinggalkan komentar, nomor 2, di bawah untuk memberitahu kami Anda ada di sini. Dan jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda berlangganan dan nyalakan lonceng agar Anda tidak melewatkan video apapun. Dukungan Anda membantu kami terus membuat konten yang baik untuk menginformasi dan menginspirasi Anda. Sekarang, mari maju. Nomor 3, ketidaknyamanan fisik dan gangguan terkait kesehatan. Alasan lain yang umum orang tua bangun sekitar pukul 3 pagi adalah respon tubuh terhadap ketidaknyamanan fisik atau masalah kesehatan dasar yang cenderung muncul selama jam-jam malam yang tenang. Seiring bertambahnya usia, peluang untuk menghadapi kondisi kronis atau masalah kesehatan subtil meningkat, dan banyak dari kondisi ini memiliki cara untuk mengganggu tidur tanpa membunyikan alarm yang keras. Mereka masuk dengan diam, seperti sendi yang nyeri, kandungan kemih yang penuh, atau nyeri tiba-tiba di punggung, dan itu seringkali cukup untuk membawa Anda keluar dari keadaan istirahat tepat di tengah malam. Kondisi seperti artritis, misalnya, dapat membuat berbaring dalam posisi yang sama selama jam-jam menjadi tidak nyaman. Anda mungkin tidak menyadari ketidaknyamanan itu ketika Anda pertama kali tidur, tetapi setelah beberapa jam keheningan, nyeri-nyeri itu dapat bertambah cukup untuk mendorong Anda bangun. Untuk yang lain, refluks asam pada malam hari mungkin membuat mereka terjaga dari tidur, terutama jika mereka makan malam terlalu lambat atau berbaring terlalu cepat setelah makan. Bahkan sesuatu yang tampaknya sederhana seperti mulut kering, kejang otot, atau perubahan kecil pada suhu ruangan dapat memicu kebangunan ringan pada jam-jam pagi hari ketika pertahanan tubuh sudah lebih sensitif dan kurang memaafkan daripada sebelumnya. Salah satu alasan fisik paling umum pria tua bangun pukul 3 pagi adalah kebutuhan untuk buang air kecil. Seiring bertambahnya usia, kandungan kemih menjadi kurang elastis, dan keinginan untuk meringankannya dapat datang lebih cepat dan lebih sering. Anda mungkin tidak merasakannya pada siang hari ketika distraksi menjaga pikiran Anda sibuk, tetapi pada pukul 3 pagi di kamar yang gelap dan tenang,
sensasi itu menjadi mustahil untuk diabaikan. Dan setelah Anda bangun dan bergerak, bahkan hanya ke kamar mandi, tubuh Anda mungkin sudah bergeser dari istirahat dalam kewaspadaan ringan, membuatnya lebih sulit untuk kembali tidur. Ada juga masalah obat-obatan, yang banyak orang tua konsumsi secara teratur untuk tekanan darah, kesehatan jantung, atau manajemen nyeri. Obat-obatan ini seringkali memiliki efek samping seperti buang air kecil yang sering, perubahan suhu tubuh, atau kepekaan yang meningkat terhadap suara atau cahaya yang dapat secara diam-diam memengaruhi tidur. Anda mungkin tidak menyadari koneksi antara obat Anda dan pola tidur Anda sampai seseorang menunjukkannya atau Anda mulai melacak kebiasaan Anda lebih dekat. Misalnya, Eleanor, seorang wanita berusia 76 tahun yang selalu menjadi penidur yang agak ringan. Selama tahun terakhir, dia mulai terbangun secara konsisten sekitar pukul 3.30 pagi. Setelah berbulan-bulan berpikir itu hanya penuaan, dia berbicara dengan dokternya dan menemukan bahwa salah satu obatnya memengaruhi tingkat kelembapan tubuhnya dan meningkatkan kunjungan malamnya ke kamar mandi. Dengan bantuan dokternya, dia menyesuaikan waktu dosisnya, menambahkan beberapa perubahan gaya hidup, dan sekarang bangun lebih jarang dan kembali tidur lebih mudah ketika dia benar-benar bangun. Hal yang penting untuk diingat di sini adalah bahwa bangun fisik bukan berarti tubuh Anda gagal. Mereka sebenarnya adalah tanda bahwa tubuh Anda masih melakukan pekerjaannya. Ia merespons, memberitahu, menyesuaikan. Sinyal-sinyal ini dapat memandu Anda menuju perawatan yang lebih baik, pilihan yang lebih informasi, dan rasa kepercayaan yang lebih dalam pada kesadaran Anda sendiri. Bangun pukul 3 pagi mungkin terasa seperti gangguan, tetapi juga dapat menjadi dorongan tenang untuk menyetel, memeriksa, dan membuat perubahan kecil yang mendukung kesehatan yang lebih baik dan istirahat yang lebih dalam. Nomor 4, kebiasaan hidup yang mengubah ritme tidur Anda. Alasan lain yang kuat tetapi sering diabaikan orang tua menemukan diri mereka terjaga pada pukul 3 pagi terletak pada kebiasaan harian yang sudah lama, rutinitas dan pilihan kecil yang, dengan waktu, secara diam-diam membentuk ulang ritme internal Anda. Banyak orang tua secara alami mulai makan malam lebih awal, menenangkan diri lebih cepat pada malam hari, dan mengalami kurang aktivitas fisik selama siang hari. Perubahan kecil ini terakumulasi dan dapat memberi isyarat kepada tubuh bahwa malam harus dimulai lebih awal, yang tentu saja mendorong waktu bangun lebih awal juga. Ketika hari-hari Anda menjadi lebih tenang, terutama setelah pensiun, tubuh Anda tidak lagi menerima petunjuk eksternal yang sama yang pernah diandalkannya, seperti bepergian, mengurus rumah, atau terlibat dalam tugas yang menguras secara fisik atau mental. Tanpa petunjuk-petunjuk tersebut, siklus tidur bangun tubuh mungkin mulai mengambang ke depan. Malam yang tenang dan terang dengan sedikit rangsangan dapat membuat otak Anda memproduksi melatonin lebih awal, mengundang tidur sebelum Anda sadari bahwa jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Dan setelah Anda tidur lebih awal, tubuh Anda hanya menyelesaikan istirahatnya lebih awal, terbangun pada jam-jam prafajar, seringkali tepat pada pukul 3 pagi. Ada juga hubungan subtil antara waktu makan dan kualitas tidur. Makan malam awal, meskipun umumnya sehat, kadang-kadang dapat menyebabkan penurunan tingkat gula darah pada malam hari, terutama jika tidak ada camilan ringan sebelum tidur. Penurunan itu mungkin tidak terasa seperti lapar, tetapi masih dapat membangunkan tubuh dari tidur. Demikian pula, kafein yang dikonsumsi bahkan pada sore hari dapat bertahan dalam sistem Anda, terutama ketika metabolisme melambat dengan usia, secara halus meringankan tidur Anda dan membuat Anda lebih rentan terbangun pada setiap gangguan. Untuk seseorang seperti Walter, yang berusia 74 tahun dan baru saja pensiun, hari-harinya menjadi kurang terstruktur, dan malamnya lebih santai. Dia menemukan dirinya makan malam pada pukul 5 sore dan tertidur di kursi sembari menonton berita malam, dan pergi tidur sebelum pukul 9 malam hampir setiap malam. Tanpa disadari, seluruh rutinitasnya telah bergeser beberapa jam lebih awal. Tidak lama kemudian, dia mulai terbangun sekitar pukul 3 pagi, bingung mengapa dia terjaga sebelum burung-burung mulai bernyanyi. Setelah mempertimbangkan rutinitasnya, Walter mulai membuat penyesuaian kecil, menambahkan jalan singkat pada sore hari, membaca di bawah cahaya yang lebih terang pada malam hari, dan menghindari tidur siang setelah makan malam. Perubahan-perubahan ini membantu mendorong jendela tidur alaminya sedikit lebih lambat, memungkinkan tubuhnya menetap pada ritme yang lebih sesuai dengan waktu bangun idealnya. Yang luar biasa adalah seberapa sering kita mengabaikan kekuatan rutinitas. Tubuh kita menginginkan ritme, pola harian yang berfungsi sebagai sinyal, memberitahu otak kapan waktunya untuk beristirahat dan kapan waktunya untuk bangun. Ketika sinyal-sinyal ini melemah atau bergeser, jam biologis tubuh dapat kehilangan arah, menyebabkan tidur yang lebih awal dan lebih terfragmentasi. Tetapi dengan memperhatikan pola-pola ini dan membuat penyesuaian yang bijaksana, mungkin untuk memandu tubuh kembali ke siklus tidur yang terasa lebih memulihkan dan kurang terganggu. Jika Anda masih menonton video ini dan menemukan wawasan ini berguna,
Silakan tinggalkan komentar nomor 4 di bawah untuk memberitahu kami Anda ada di sini. Dan jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda berlangganan dan nyalakan lonceng agar Anda tidak melewatkan video apapun. Dukungan Anda membantu kami terus membuat konten yang baik untuk menginformasi dan menginspirasi Anda. Sekarang, mari maju. Nomor 5, kegelisahan emosional dan psikologis. Kadang-kadang, bangun pada pukul 3 pagi lebih berkaitan dengan pikiran daripada tubuh. Seiring bertambahnya usia, lapisan emosional yang sebelumnya tertutup oleh kesibukan kehidupan sehari-hari mulai muncul di tengah keheningan malam. Jam-jam awal pagi ini, ketika dunia tenang dan distraksi sedikit, seringkali menjadi panggung di mana kekhawatiran, penyesalan, atau keinginan yang tidak terucapkan mulai bergerak. Anda mungkin menemukan diri Anda terbaring tidak karena suara atau nyeri, tetapi karena pikiran Anda secara diam-diam menyortir ingatan, pemikiran yang belum terselesaikan, atau kecemasan kecil yang Anda tidak sadari masih ada dengan Anda. Jenis kegelisahan ini berbeda dengan kecemasan penuh yang mungkin menyerang pada masa mudanya. Ia lebih tenang, lebih reflektif. Ia dapat terasa seperti desir lembut di latar belakang, perasaan bahwa sesuatu tidak teratur meskipun Anda tidak dapat benar-benar menamainya. Pikiran, ketika tidak aktif terlibat, seringkali mencapai kembali hubungan lama, keputusan masa lalu, kerugian yang dialami, atau kata-kata yang belum diucapkan. Dan karena tubuh tidak lagi berburu dari satu tanggung jawab ke tanggung jawab lainnya, ada ruang untuk pemikiran-pemikiran itu menggema sedikit lebih keras. Juga penting untuk mengakui bahwa kesepian dapat memainkan peran di sini. Untuk banyak orang tua, lingkaran sosial menyusut dengan waktu. Anak-anak pindah, teman-teman menjadi sibuk, dan rutinitas berubah. Siang hari mungkin dipenuhi cahaya dan aktivitas, tetapi malam hari membawa ketenangan, dan bersamanya, kesadaran akan celah emosional itu. Kesepian ini tidak selalu terasa berat, kadang-kadang ia muncul hanya sebagai keinginan untuk koneksi atau rasa sakit kecil untuk seseorang yang bisa dibicarakan ketika rumah masih tenang. Misalnya, Gloria, yang berusia 80 tahun dan menjanda. Pada siang hari, dia menghabiskan waktu dengan menjaga taman, menelepon cucu-cucunya, menonton acara favoritnya. Tetapi sekitar pukul 3 pagi, dia sering menemukan dirinya terbangun, pikirannya kembali ke momen-momen yang dia bagikan dengan suaminya yang telah meninggal atau kekhawatiran yang dia simpan selama jam-jam terang. Pada awalnya, dia pikir ada yang salah dengan tidurnya, tetapi dengan waktu, dia mulai memahami bahwa bangun paginya bukan tentang tidur sama sekali. Itu adalah hatinya yang meminta untuk didengar. Untuk mendukung dirinya, Gloria mulai menyimpan jurnal kecil di samping tempat tidurnya. Ketika dia bangun, kadang-kadang dia menulis apa yang ada di pikirannya. Tidak ada yang mewah, hanya beberapa pemikiran jujur. Dia juga menambahkan ritual malam yang tenang, seperti mendengarkan musik lembut atau menulis catatan singkat untuk teman. Tindakan-tindakan refleksi dan koneksi kecil ini memberikan emosinya outlet yang lembut, meringankan pikirannya dan membantunya kembali tidur dengan lebih damai. Kebenaran adalah, hati manusia tidak mengikuti jadwal yang ketat. Ia mengingat apa yang ingin dia ingat, bertanya apa yang perlu dia tanyakan, dan kadang-kadang melakukan semua itu pada pukul 3 pagi ketika segalanya lainnya tenang. Tetapi itu bukan cacat, itu adalah tanda kedalaman. Jika Anda menemukan diri Anda bangun dan merasa reflektif, mungkin berarti Anda membawa kebijaksanaan yang siap untuk diakui. Anda telah melewati kegembiraan dan patah hati, dan pengalaman-pengalaman itu membentuk bukan hanya ingatan Anda tetapi juga perasaan diri Anda sendiri. Daripada melihat bangun-bangun ini sebagai sesuatu yang perlu diperbaiki, cobalah mendekatinya dengan rasa ingin tahu dan kebaikan. Apa yang pikiran Anda coba katakan kepada Anda? Apa yang perlu Anda ekspresikan? Bagian mana dari diri Anda membutuhkan sedikit rahmat, bahkan di tengah kegelapan? Kadang-kadang, jenis istirahat yang paling bermakna bukan dengan mengabaikan momen-momen ini, tetapi dengan menghormatinya. Dengan melakukannya, Anda mungkin tidak hanya menemukan tidur yang lebih baik tetapi juga pemahaman yang lebih dalam tentang diri Anda pada tahap kehidupan ini. Pemikiran akhir. Ketika kita menyelesaikan video ini, ambil saat tenang untuk memikirkan apa yang baru Anda dengar. Apa yang paling bergema dengan Anda? Apakah itu pergeseran jam biologis Anda, perubahan kecil dalam kesehatan Anda, atau mungkin sesuatu yang lebih dalam, ritme emosional yang hanya menunjukkan dirinya ketika dunia tenang? Setiap alasan ini memberikan lensa yang berbeda untuk memahami bangun pagi Anda, dan tidak satupun dari mereka menunjuk pada sesuatu yang salah atau rusak. Sebenarnya, mereka masing-masing mengungkapkan seberapa dalam tubuh dan pikiran Anda masih bekerja, masih merespons, masih menyesuaikan diri ketika Anda melalui tahap kehidupan ini. Ada kekuatan tenang dalam memahami apa yang tubuh Anda coba katakan, terutama dalam jam-jam lembut sebelum fajar.
Daripada melihat bangun pagi pukul 3 sebagai gangguan, Anda mungkin mulai melihatnya sebagai pesan. Sinyal lembut yang mengingatkan Anda untuk mendengarkan sedikit lebih dekat kebutuhan, kebiasaan, dan hatinya. Anda tidak sendirian dalam pengalaman ini, dan Anda pasti tidak satu-satunya orang yang mencari jawaban. Tetapi dengan wawasan datang kekuatan, dan dengan kekuatan datang kebebasan untuk membuat perubahan kecil yang bermakna yang mendukung istirahat yang lebih baik, kenyamanan yang lebih dalam, dan koneksi yang lebih kuat dengan ritme Anda sendiri. Jika Anda mengenali diri Anda dalam alasan apapun hari ini, ketahui bahwa Anda tidak hanya menua, Anda berevolusi. Dan dengan evolusi itu datang kesempatan untuk beristirahat dengan lebih sadar, merawat diri Anda dengan lebih lembut, dan menyambut setiap pagi dengan sedikit lebih banyak pemahaman dan perdamaian. Terima kasih telah bergabung dengan kami hari ini. Kami ingin mendengar dari Anda. Tinggalkan komentar di bawah dan beritahu kami satu hal yang Anda pelajari hari ini dan bagaimana Anda berencana menggunakannya dalam kehidupan Anda. Pendapat Anda sangat penting bagi kami, jadi jangan ragu untuk berbaginya. Membaca komentar Anda memberi kami motivasi dan semangat yang besar. Jika Anda menikmati video ini dan menemukannya berguna, silakan sukai, berlangganan, dan bagikan. Dukungan Anda membantu kami terus membuat konten yang baik untuk menginformasi dan menginspirasi Anda. Terima kasih sudah menonton, dan kami menantikan untuk melihat Anda di video berikutnya.